Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu buat kalian semuanya. Semoga rizki, kesehatan, kebahagiaan, dan semoga kita kaya hati, teman-teman. Jadi kalau kaya hati itu kita bisa bersyukur gitu. Semoga ini juga doa buat saya juga ya, karena yang masih dalam apa itu kepanikan, panik, cemas, yang menghandle kita tuh memang kita kita bukan wajib, maksudnya kita perlu kayak uh, jaga diri, tapi harus ingat siapa yang lebih menjaga kita, itu yaitu yang menciptakan kita. Ini buat saya sendiri sih, karena ini efek karena saya mendengarkan pengajian, guys. Jadi menurut aku tuh memang bener ya, kita sering-sering mendengarkan itu secara nggak langsung tuh sebenarnya gini, kita nggak suka sesuatu hal itu karena kita belum melihat ataupun membaca, ya pokoknya belum menjalani, belum melihat, itulah jadinya kita belum suka. Jadi apapun itu kadang tuh harus dipaksakan gitu. Misalnya kayak aku tuh ya lebih senang ke hibur-hiburan gitu kan, melihatnya di apa YouTube gitu. Tapi perlu juga kita tuh memaksa diri kita untuk ayo saatnya mendengarkan kayak ceramah-ceramah, ayo saatnya belajar ini, saatnya mendengarkan ini tuh memang harus dipaksa, nggak bisa itu secara dadakan. Itu kayak tuntutan hati, itu nggak bisa kayak ya pengen mencari tahu, membaca motivator, ataupun mencari tahu gimana cara memasak ini, gimana itu, kalau kita sendiri nggak mendorongnya dan mencoba-cobalah buka gitu, kita nggak akan segitunya langsung menyukai hal itu gitu loh. Itu kalau saya pribadi. Makanya banyak hal yang harus dipaksakan untuk diriku sendiri ya, dipaksakan dalam arti memang dipaksakan untuk tahu gitu, mengetahui sebenarnya apa sih di dalamnya gitu. Kalau cuma judul aja ataupun mendengarkan apa ya, mendengarkan sedikit aja ya di judulnya itulah, ataupun perkataan cuman belum ada isinya, itu kita pasti memikir membosankan sekali gitu. Tapi coba deh dibuka gitu, diklik ataupun dibaca, itu nanti kalau di dalamnya kayak apa itu cocok enggaknya, itu baru tahu kalau kita memang benar uh, mencari tahu di dalamnya itu tadi loh, guys. Itu menurut aku sendiri ya, ini sebenarnya sebenarnya sih nggak sesuatu yang sulit ya sebenarnya loh. Kayak kita tuh sering menggampangkan, tapi ini sesuatu hal yang nggak setiap waktu ataupun setiap orang itu tergugah dengan sendirinya mencintai hal-hal untuk ya belajar lah sesuatu hal. Belajar itu nggak harus di ini di itu gitu, maksudnya sesuatu yang kayak berlomba-lomba gitu, enggak sih ya, terpenting untuk diri kita sendiri aja, mencoba untuk banyak tahu lah ya. Contohnya gini ya, ada aku tuh, menurut aku sendiri, aku kan pernah ya sekolah ya nggak terlalu lama sih, kayak ya di agama madrasah gitu, cuman lah beberapa tahun lah gitu. Waktu SD itu pun selanjutnya saya nggak di situ gitu, dan nggak meneruskan, berusaha meneruskan memang langsung ke kerja lah. Menurut aku dapat pengetahuan sedikit itu, menurut aku sudah bersyukur. Aku dapat pondasi, meskipun ibaratnya cuma satu titik lah, tapi itu akan selalu aku rasa gitu loh, kayak mengisi, menyinari hati aku gitu ya dari itu. Dan aku inget banget orang yang berjasa tuh ya banyak lah ya, guru ya, guru SD gitu. Tapi pertemuan yang singkat ya cuma setahun atau 2 tahun ya, itu lupa aku, pokoknya aku ngerasanya tuh nggak lama. Itu di guruku ya, namanya Mbak Harin ya, aku sebutkan saja. Di situ aku banyak banget belajar, tahu yang namanya tajwid, najis, tahu
najis dibagi tiga apa itu di sekolah pun ada, tapi itu nggak dihafalkan gitu. Lebih detailnya tuh menurut aku tuh di Mbak Har itu. Dia tuh lulusan pondok guys dulu. Jadi aku ingat banget siapa yang ngajari aku banyak hal itu di waktu yang singkat. Itu Mbak Har tadi. Disuruh hafalan ayat kursi, kalau nggak di situ mungkin aku nggak bisa. Disuruh ya banyak sih kayak gerakan sholat gitu. Ya dari Mbak Har itu. Terus baca Al-Quran itu aku di masjid itu dulu kayak nggak tahu tajwid ya. Karena mungkin apa ya, sistemnya tuh ngajar banyak orang di situ. Itu terus waktunya tuh singkat banget ya. Kalau di ya di sekolah TPH lah, TPH. Nah itu. Jadi kalau di Mbak Hari itu kan dia tuh sistemnya kayak pondok. Jadi mungkin mungkin lah ini menurut aku kayak gitulah kayaknya, soalnya gampang nyerap tuh, pelajaran tuh gampang menyerap gitu. Sampai nama-nama apa Asmaul Husna hafalan gitu. Jadi ya aku ingat banget sampai sekarang tuh kayak menjadi pondasi di hati aku gitu, bahwa selama aku hidup kecil ya sampai itu yang terkenang tuh banyak, paling enggak banyak pun istilahnya dapatnya ilmu tuh dari Mbak Har itu tadi. Jadi terima kasih banyak buat Mbak Har, pasti ilmunya ini buat kita yang apa sampai saat ini tuh masih ingat dan bisa apa yang diajarkan itu jadi amal buat Mbak Har ya kalau kita menjalankannya, kayak yang muridnya ini menghafal terus dan mengingat gitu ya. Di dalam doaku juga selalu mendoakan semoga siapapun yang pernah ngajari aku yang terang itu aku doakan dapat pahala, pastinya gitu ya, tanpa aku minta pun lah ya, tanpa kita berdoa pun Allah tuh sudah tahu apa yang manusia kerjakan. Kenapa ya larinya ke gini? Ya, menurut aku sih sering-sering lah gitu belajar menurunkan egois, selain kita sharing dari orang yang tepat ya, yang tahu tentang ini, tapi kita sering aja sekarang tuh banyak banget belajar aja di media tuh, di YouTube juga ada, sering-sering mendengar itu pasti dapat ilmunya gitu, mendengar, membaca, apapun itulah ya. Semoga kita semuanya sehat selalu guys. Dan hari ini aku tuh nggak libur, sebenarnya hari ini public holiday, nggak tahu hari apa gitu loh, lupa aku hari apa. Ini hari Senin ya, tapi maksudnya memperingati hari apa aku kurang ngerti gitu. Ada Mbah di sini dan aku tadi bikin bubur buat Mbah tuh nggak dimakan, nggak mau. Ya udah, semoga nanti doakan ya, semoga Mbah nanti mau makan bubur buatanku ini. Ya udah, gacornya sedikit tentang curhat-curhatan ini. Next time disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.